Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Dwi Rahayu dari Prodi D3 Kebidanan semester 1 dengan NIM 24031424. Di sini saya akan membahas mengenai sistem saraf. Baik semuanya, di sini subbab pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada pengertian, bagian-bagian, fungsi, klasifikasi, kelainan, dan cara mencegah penyakit pada saraf. Baik, yang pertama ada pengertian dari sistem saraf. Jadi sistem saraf itu merupakan seperangkat komponen yang saling bekerja sama secara terkoordinasi dalam mencapai beberapa tujuan. Sistem saraf merupakan salah satu bagian dari sistem koordinasi dalam tubuh yang fungsinya mengatur aktivitas tubuh melalui impuls atau hantaran listrik. Sistem saraf manusia terdiri dari dua bagian, yakni sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kemudian ada bagian-bagian sel saraf terdiri dari badan sel, dendrit, akson, dan sinapsis. Ini ada gambar di sebelah kiri. Penjelasannya, badan sel itu merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Kalau dendrit itu serabut sel saraf yang pendek dan bercabang, dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Ada akson yang disebut juga dengan neurit, yang merupakan serabut sel saraf yang panjang yang merupakan perjuluran dari sitoplasma badan sel. Di dalam neurit atau akson ini terdapat selaput myelin, sel Schwann, nodus, dan Ranvier. Kemudian ada sinapsis, adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Baik, next, fungsi. Secara umum, sistem saraf pada manusia memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh. Yang kedua, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang. Dan yang keempat, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat. Selanjutnya, klasifikasi sel saraf berdasarkan fungsi. Ada neuron sensorik, ada neuron motorik, neuron interneuron. Kemudian berdasarkan struktur ada neuron multipolar, neuron bipolar, dan neuron unipolar. Kemudian ada neuron sensorik. Ini di sebelah kiri saya ada contoh gambar neuron sensorik. Jadi sel saraf sensorik itu sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsangan yang datang kepada tubuh atau panca indera, dirubah menjadi impuls atau rangsangan saraf dan meneruskannya ke otak. Yang selanjutnya ada neuron motorik. Ini juga ada gambar di sebelah kiri saya. Penjelasannya, sistem neuron motorik ini itu sel saraf yang mempunyai fungsi untuk membawa impuls saraf dari pusat saraf dan sumsum tulang belakang menuju ke otot. Oke, next ada neuron interneuron. Ini juga di sebelah kiri sama ada contoh gambar neuron interneuron. Sistem neuron interneuron banyak ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik atau menyampaikan informasi ke seluruh interneuron lain. Kemudian neuron multipolar. Gambarnya seperti ini ya teman-teman di sebelah kiri saya. Neuron multipolar yaitu sel saraf yang memiliki badan sel dengan banyak juluran dendrit dan satu jaluran akson. Neuron bipolar. Gambarnya ada di sebelah kiri saya. Neuron bipolar yaitu sel saraf yang badan selnya memiliki dua jaluran dendrit dan akson. Dan yang terakhir ada neuron unipolar. Gambarnya seperti biasa dari sebelah kiri saya. Neuron unipolar yaitu sel saraf yang hanya memiliki satu juluran badan sel yang bercabang menjadi dendrit dan akson. Baik, untuk yang selanjutnya ada kelainan pada sistem saraf seperti ada meningitis, epilepsi, Alzheimer, vertigo, Parkinson, hidrokephalus, ensefalitis atau radang otak, dan ada juga stroke.
Dan selanjutnya ada nih cara mencegah penyakit pada saraf. Yang pertama, olahraga yang teratur. Kedua, pola makan yang sehat. Hindari rokok dan alkohol. Dan penuhi asupan vitamin B. Kesehatan saraf kita akan terkait erat dengan asupan vitamin B kompleks dalam tubuh, mulai dari vitamin B1 yang berfungsi sebagai energi sel saraf, B6 yang penting untuk memperbaiki transmisi sel saraf, sampai vitamin B12 untuk bahan baku regenerasi sel. Baik semuanya, demikian penjelasan mengenai sistem sel saraf dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.